Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang Jaitan Popoean Antepekan Wege Rohan. Sediakanlah Kembang 7 rupa ejeng menyan plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan semat menyaksikan. Duit na geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Berlatar di kampung halamannya Lee Min Ho, cerita diawali dengan memperlihatkan stasiun kereta api bernama Oksu yang menyimpan segudang misteri di baliknya. Di mana kita akan melihat seorang petugas yang melihat seorang pria di lintasan kereta api dan diduga akan melakukan aksi nekat bundir di lokasi tersebut. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkannya, si petugas pun segera menghampiri si pria dengan maksud untuk menyelamatkannya. 저기 폐역사 쪽 사람 있는데요? 우원아, 좀 내려가 볼래? Bukannya segera pergi, si pria malah diam ngejentul meskipun sudah diperingatkan oleh si petugas yang karena sebentar lagi sebuah kereta akan melintasi di sana. Si petugas yang bernama Choi Won Won ini pun segera menghampiri si pria dengan maksud untuk menyelamatkannya. Untung bisa selamat, namun ada kegelisahan yang terus meresahkan dirinya yang entah rasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan si korban, ataukah karena melihat sesosok bocil di bawah peron saat kejadian tersebut. Namun rekannya mendapati sebuah angka yang tertulis di cermin dan membacanya secara lisan tanpa tahu konsekuensi apa yang akan menghampirinya. 1013? Hal serupa pun juga dialami oleh seorang petugas pemakaman, kita panggil saja Pak Sumsal ya. Hihi, Sumsal. Yang sedang mengumpulkan serpian tubuh di lokasi kejadian kecelakaan tadi, yang di situ ia menemukan anak kecil yang sama bersembunyi di bawah tangga. Dan karena ia merasa aneh dengan bocil yang bersembunyi itu, Pak Sumsal pun melangkah untuk mendekatinya dan disitulah kita bisa melihat serupa si bocil sedang menunjukkan angka kepada Pak Sumsal ini. 너 왜 여기 있어? 이름이 뭐야? Dan kita akan diperkenalkan dengan seorang jurnalis bernama Kim Nang Yong yang sedang menemui narasumber beritanya, di mana ia selalu menjunjung tinggi etos kerjanya sebagai jurnalis dan menginfokan kejadian faktual terpercaya bagi pembacanya. Namun usaha dan jerih payahnya itu malah menuntun pada suatu masalah yang mengharuskan perusahaannya membayar ganti rugi sebesar 50 juta won, yang akibatnya ia didesak oleh si atasan agar membuat berita viral yang nantinya bisa menghasilkan uang untuk membereskan masalah ini. 네가 싼 똥. 못 따낼 만한 그런 아이템 찾든지. Bingung dengan masalah yang dihadapinya, si Kim pun menemui Won Won untuk meminta bantuan untuk masalah yang dihadapinya. Di mana rekan si Won Won yang mendengarkan menyarankan agar si Kim memberitahukan kejadian yang baru saja terjadi. Dan disaksikan langsung oleh mata kepala Won Won itu sendiri. Sehingga Kim yang menilai bahwa berita tragedi yang dibumbui dengan cerita mistis akan lebih cepat viral dan menjadi trending topik di negara Konoha ini. 우리 역에서 사람이 죽었거든. 그거 어때요? Untuk memulai berita tersebut, petugas evakuasi jenazah pun ditemui Kim sesuai arahan dari si Won Won, di mana ia yang kita panggil saja dengan Pak Sumsal ini pun mengkonfirmasi bahwa sosok yang dilihat oleh Won Won pada saat kejadian juga dilihat saat mengevakuasi jenazah. Yang dari situ, Won Won diminta untuk mengambil rekaman CCTV yang pada nantinya akan Kim gunakan sebagai media pendukung pada artikelnya. 부탁이야 우원아. 그거 카피해줄 수 있어? 봤다는 CCTV. Dengan terpaksa, Won Won pun kembali ke kantor untuk menyalin rekaman CCTV-nya. Yang sepulangnya dari sana, ia bertemu dengan si masinis yang merupakan saksi dari kecelakaan tersebut. Di mana Won Won yang telah memberikan salinannya memberitahu si Kim tentang si masinis yang setelah kejadian tersebut tampak linglung berkeliaran di area stasiun. 너 이거 비밀이다. 땡큐. 그 기관사 말이야. 정신 나간 사람처럼 역 주변을 얼쩡거리더라. Sehingga dengan segera Kim menjumpai si masinis dengan tujuan untuk menggali informasi darinya. Dari kejauhan, si masinis terlihat sedang duduk bersama seorang wanita yang sebelumnya berpapasan dengannya di rumah Pak Sumsal. Dan tanpa menaruh curiga sedikit pun, si Kim tetap fokus dengan tujuannya untuk menggali informasi tragedi dan misteri kecelakaan tersebut. 안녕하세요. 인터뷰 좀 부탁드려도 될까요? 여기 계신 건가요? Tak hanya aneh, si masinis pun tampak terus menggaruk tubuhnya hingga meninggalkan bekas luka cakaran di bagian behengnya atau lehernya. Dan setelah dipastikan, si masinis pun menyatakan hal yang sama dengan para saksi kejadian lainnya,
yaitu ada sesosok anak kecil yang menyertai korban di detik-detik sebelum nyawanya melayang. 현장에 다른 사람은 없었나요? 둘이 있었어. Yang ketika si masinis menyebutkan 4 angka dari mulutnya, tiba-tiba 아까 승강장에서 말한 뭘 의미하는지 berkat jerih payahnya, artikel si Kim pun mulai mendapatkan perhatian dari sekian banyak orang. Yang di situ kita akan melihat banyak sekali orang-orang yang membaca artikel hasil karya buatannya. Yang karena kondisi Kim kini lemah, letih, lesu, dan kekurangan duit, sehingga terbangun dari mimpi buruknya, si Kim kembali dibuat terkejut oleh para rekan kantornya yang memberikan kejutan atas pencapaiannya. 단기 30만 돌파한 기자가 나왔습니다. 김나영, Namun sebelum Kim bisa merayakan hasil jerih payahnya, atasannya datang dan mengabarkan kematian si masinis tepat waktu yang sama dengan saat ia mewawancarainya. 김나영은 기관사가 이미 죽었을 때라는. Dan yang anehnya adalah dari rekaman CCTV menunjukkan bahwa si Kim ini hanya mondar-mandir tak jelas di lokasi di mana ia bertemu dengan si masinis. Ditambah lagi, sebuah rekaman menunjukkan si Kim hanya ngejentul diam saja ketika di hadapannya tergantung seonggok jenazah dari si masinis. Yang akibatnya, artikel yang dibuat oleh si Kim dianggap tidak jelas dari mana asal sumbernya, yang membuat si Kim dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Dan di saat yang bersamaan, si Kim diminta untuk menemui adik salah satu korban yang mengalami kecelakaan, yang ternyata adalah wanita misterius yang sering dia jumpai di tempat narasumbernya. 옥수역 사고로 죽은 남자의 동생이라는 기사거리가 막 굴러 들어오고. 김 기자 찾는다고 전화가 왔어요. Tiba di sana, wanita bernama Neneng ini pun menjelaskan bahwa kepergian kakaknya ke stasiun Oksu adalah tak lain dan tak bukan untuk menemukan sebuah sumur yang selalu muncul dalam mimpi buruk si Neneng ini, di mana si Neneng yang kehilangan ingatannya ini pun hanya mengingat lokasi keberadaannya saja. Sehingga si kakak sebagai sosok yang mengayomi serta melindungi adik sematawayangnya sengaja mencari sumur itu dengan maksud untuk mengakhiri mimpi buruk dari adik tersayangnya tersebut. Untuk itu, Kim pun segera melakukan penyelidikan latar belakang dari proyek pembangunan Stasiun Oksu yang pada akhirnya diketahui bahwa Stasiun Oksu berdiri di area yang dulunya merupakan sebuah panti asuhan. Yang setelah Neneng melihat foto tersebut, ia pun mengetahui bahwa lokasi itu sama persis dengan apa yang selalu ada dalam bayangannya, di mana si kakak yang terlebih dulu mengetahui tentang letak keberadaan sumur tersebut dengan sengaja terlibat proyek pembangunan stasiun Oksu agar ia dapat dengan mudah mendapat akses untuk menemukan sumur itu. 우물 사진 보셨어요? 네. 기억하고 있는 모습 그대로예요. 오빠분이 우물을 찾기 위해 Bersama dengan ditemani si Wowon, si Kim yang penakut menemui Pak Asep di ruangan jenazah untuk mengambil beberapa foto jenazah dari Pak Masinis, yang ketika si Kim sedang asik mengambil beberapa foto tersebut, tiba-tiba ternyata tak hanya Masinis yang mengalami luka cakaran di beberapa bagian tubuhnya, di mana Pak Sumsal mengatakan bahwa semenjak 30 tahun stasiun Oksu berdiri, setiap orang yang mengalami kecelakaan di sana mengalami luka kowetan yang sama pada setiap jenazahnya. Yang mana hal itu dipicu oleh sebuah dendam yang mengutuk tempat tersebut. Dan dengan seiringnya waktu, kutukan itu kini menyebar kepada setiap orang yang berada di sekitarnya. 상관도 없는 사람들이 그 젖을 받아야 그 증오의 대상이 모든 사람에게 박죠. Artikelnya pun semakin menjadi viral setelah membahas luka cakaran pada korban-korban dari kutukan stasiun Oksu. Yang karena saking viralnya, banyak dari pembaca turut memposting foto yang menunjukkan bukti mereka juga memiliki luka cakaran yang sama, dan bahkan ada juga yang mengaku sempat melihat angka-angka. Di mana si Kim ini menjadi khawatir apabila terjadi bertambahnya korban akibat dari kutukan tersebut. 김나영! 빨리 와 빨리! 썸머의 걸 얘도 인증했다? 뭐요? 저렇게 이상한 사진 올리는 사람들이 계속 나오면 그러다 사고라도 나면요.
Pada akhirnya, perusahaan pun bersedia untuk menanggung ganti rugi yang disebabkan oleh kecerobohan dari perbuatan si Kim. Yang oleh karena itu, si atasan pun kemudian meminta agar terus menggali tragedi ini sampai jauh lebih dalam. Dan si atasan sempat tidak setuju ketika si Kim berniat memberitakan kakak dari si Neneng. Yang dinilainya cukup berisiko karena Neneng dianggap orang yang mentalnya terganggu. 죽은 강태호 씨요. 세 개만 더 터뜨려봐. 그분 얘기를 써볼까 하는데요. Beralih ke rekan si Wawon yang sedang iseng untuk mengisi waktu luangnya, di mana kita bisa melihat ada bekas luka cakaran di beberapa bagian tubuhnya yang karena dianggap hanya luka biasa, ia pun cuek dan tidak menghiraukannya. 너 이거 뭐야? 안 죽어요. 걱정 마세요. 아우 넌 좀. 형 신문사에서 해결해 주기로 했던데. 아, 뭐야, 진짜 짜증나게. Karena terdengar keributan, si rekan pun diminta untuk memeriksa ke dalam toilet tempat di mana si wanita tadi berada. Dan seperti yang sudah kita ketahui, bahwa setiap orang yang memiliki luka bekas cakaran di tubuhnya, maka dalam waktu dekat ia akan diteror dalam hidupnya. Yang seketika si rekan mengintip ke balik pintunya, tiba-tiba... 계세요? 저기요. Si Kim sendiri yang sedang berada di pemakaman si rekan lagi-lagi dituntut untuk membuat berita viral terkait kutukan stasiun Oksu, di mana dirinya yang sempat untuk menolak melakukannya dipaksa oleh si atasan untuk mau tidak mau melakukan hal tak bermoral tersebut. 사진 찍어 왔으면서 이건 왜 안 돼? 아니고 친한 동생 장례식장이에요. 선배님 이건 좀 아니지 않나요? Selain itu, Kim juga kembali mendapatkan tekanan dari atasan si rekan yang menganggap bahwa artikel yang ditulisnya membuat keributan di mana-mana. Sehingga si Kim dituduh sebagai penyebab dari semuanya yang menyebabkan orang percaya dan mengikutinya. 들어서 어그로 끌지 말라 그랬죠. 에? 어떻게 그쪽이랑 얽힌 사람들은 다 죽어나? 본인은 책임지지 않고. Si Wawon sendiri tampak terpukul ketika si Kim menghampirinya, di mana ia menangis bukan karena kehilangan sahabatnya, tapi karena dalam perjalanan pulang, ia melihat sosok anak kecil yang menghadangnya. Sehingga ia dengan terpaksa menyebutkan angka yang tertulis di baju anak kecil tersebut. Sejak kejadian itu, si Wawon mulai diteror dengan didatangi beberapa sosok anak kecil dan juga berada di dalam sumur yang selalu dimimpikan oleh si Neneng. Yang karena tak ingin berakhir seperti para korban yang lainnya, Wawon dan si Kim mengunjungi Neneng untuk menemukan kaitan dengan dirinya. Sementara Neneng yang sedang memeriksa barang bekas peninggalan kakaknya menemukan sebuah buku catatan yang dipenuhi angka-angka di dalamnya, di mana hal itu membuat Neneng kembali mengingat masa kecilnya ketika ia sedang berada di panti asuhan bersama anak lainnya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa angka yang tertulis di dalam buku tersebut merupakan nama untuk anak-anak panti asuhan dan sekaligus tanggal jatuh tempo di mana mereka harus menyetorkan sejumlah uang kepada ayahnya. Yang untuk meyakinkan dugaan si Kim memeriksa ponsel milik si kakak dan menemukan video lokasi sumur yang mereka cari, di mana dalam video tersebut terlihat tulang belulang dan lokasi di mana anak-anak panti asuhan itu dikubur, sehingga tampak banyak membuang waktu. Kim dan si Wawon segera menuju ke lokasi yang dimaksud. 옥수역 배역사입니다. 이게 뼈 조각 맞지? Dengan naibnya si Kim berpikir dirinya bisa menghentikan kutukan dengan cara menguburkan jasad anak-anak dengan layak. Namun nyatanya, meskipun niatnya baik tapi jika dengan cara yang salah, mereka tetap dihantui seperti pada adegan berikut ini. Tak ingin menyerah begitu saja, mereka tetap kekeh untuk terus melanjutkan niatnya. Yang meskipun sudah dihantui dan menemukan tulang belulangnya, kutukan pada diri si Wawon masih ada dan tampak sia-sia untuk apa yang telah dilakukannya. 세상에 알려줄게. 상처는 좀 어때? 아직 그대로야. Esok harinya, Kim mendapati artikel yang susah payah dibuatnya ditolak oleh atasannya. Yang akhirnya bisa ketahui si atasan ini ternyata ikut terlibat dalam skandal pembangunan stasiun Oksu. Sehingga ia tidak ingin pihak kepolisian menyelidiki lebih jauh kasus anak panti asuhan tersebut, di mana dulunya ia juga pernah mengusut tentang sumur tersebut.
dan kemudian membatalkannya karena takut berpengaruh pada proyek pembangunan stasiun yang akibatnya si Kim pun mendapatkan skors yang membuatnya menganggur hingga waktu yang tidak ditentukan. 네가 특종이라고 던져주면 김나연 기자 오늘부로 대기 발령 처리해. 오 대표가 일간지 사회부 초년 기자 시절에 근데 그걸 네가 떡하니 특종으로 만들어왔으니 야 Kembali ke si Wawon yang lagi-lagi diperlihatkan sosok menyeramkan hingga membuatnya lari terbirit-birit, yang dalam perlariannya itu ia melihat Pak Sumsal yang sudah terbebas dari kutukannya. Yang dari pihak Sumsel kita ketahui bahwa kutukan tersebut tidak akan pernah hilang meskipun mereka mengungkap skandal tersebut. Dan satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan cara memindahkan kutukan itu kepada orang lain yang terlibat dalam skandal tersebut. 왜 나만 그대로인 거예요? 간단해. 다른 사람에게 옮겼거든. Sementara si Kim juga didatangi oleh si Neneng yang mendapatkan kutukan dari pihak Pak Sumsel dengan cara dipaksa, di mana si Neneng Jepret ini adalah merupakan salah satu anak dari panti asuhan yang selamat berkat pertolongan dari kakaknya. Yang menurut kesimpulan, ayahnya adalah seorang penjual organ yang menjalankan bisnisnya dengan berkedok sebuah panti asuhan, sehingga untuk menghilangkan jejak dari aksi yang tidak terpuji itu, ia pun mengubur para korbannya di dalam sumur yang akhirnya menimbulkan teror ketika seseorang mengucap angka para korban tersebut. 애들이 나처럼 이름이 불리면 살 수 있다는 거. 아이들의 수술 날짜를 적어놓은 증거를 없애려고. 그래서 할 수 없이 제 이름을 불러요. 그래서 그렇게. Karena belum merasakan kawin dan hidup berpoya-poya, akhirnya si Wawon pun memindahkan kutukan kepada Kim yang merupakan sahabatnya sendiri, di mana si Kim yang baru bangun tidur dan nyawanya belum terkumpul, ia pun dengan polosnya mengulangi angka yang Wawon sebutkan tadi. 여보세요? 내가 세 번 알려줄 테니까. 0816. 맞아, 0816? 네가 어떻게 나한테... 미안해. Sadar dirinya sudah diperalat, terlebih lagi artikel yang dibuatnya dicuri oleh reporter lain, sehingga terbentuklah sebuah alasan untuk memberikan kutukan tersebut kepada atasannya. 대표님이 광고 사실 처리하라고 하셔서. 바꿔서 기사를 뺏어갈 수 있냐고요! 아, 저 사표 내러 왔는데 그점? Ia bersedia untuk mengundurkan diri asalkan si atasan mau menyebutkan 4 angka yang sudah dipersiapkannya. 그럼 사표 내고 아무 말 안 하고 사라져 줄게요. 0816 됐니? Torjo tukang batagor nginum es cendol nang ngelebok batagor dan film pun tamat.